Dasar Negeri 007 Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Sekaligus, saya adalah mahasiswi dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 3 di Universitas PGRI Adi Buana, Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN di sekolah saya sendiri di SD Negeri 007 Tambusai Utara secara daring. Berikut adalah uji kinerja dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak hebat Ibu. Apa kabar anak-anak hebat Ibu? Kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Galut, tolong pimpin doanya, Nak. Melihat absen yang telah anak-anak ibu input melalui Google Form. Apakah anak-anak ibu telah mengisi absen online yang telah linknya yang ibu kirimkan melalui grup ya? Tunggu sebentar. Sudah kelihatan Nak di apanya? Di layarnya. Kita tonton video berikut ini ya Nak tentang mengingat 5M. Pada hari ini kita belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran 1. Hari ini tanggal 18 Oktober 2019, kita belajar tentang energi alternatif. Sepakatan saat kelas Zoom ini ya, mematikan audio atau mikrofonnya saat pembelajaran berlangsung. Tetap menyalakan kamera saat pembelajaran berlangsung. Nah, ayo siapa itu Aida? Kenapa itu? Duduk baik-baik Nak. Duduk baik-baik. Ya biar kelihatan cantiknya. Ya kita semangat ya. Nggak boleh malas-malas. Kita mengawalinya supaya kita meningkatkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Halo Halo Bandung. Ya, tunggu Ibu putar sebentar. Sebelumnya kita belajar tentang perubahan energi dan menemukan sumber alam serta pemanfaatannya. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang macam-macam energi alternatif. Mulai pelajaran, ada baiknya untuk menentukan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah menentukan sumber energi alternatif yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan pemanfaatan tanaman sumber daya alam alternatif dengan benar.
Ya, yang ketiga itu peserta didik dapat membuat hasil identifikasi tanaman jarak, sumber daya alam alternatif dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan maupun video animasi. Video animasi ini ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Kita tonton sama-sama ya, Nak. Anak-anak hebat Ibu ini bagaimana menyimpulkan dari video tersebut? Apa kesimpulan dari video motivasi tersebut? Ayo, siapa bisa? Hidupkan mikrofonnya. Saya Bu. Ayo, tunjuk tangan dulu, Miss tunjuk ya. Nurliza, apa? Bekerja sama. Iya, bekerja sama. Terus, si Nurjana? Saling membantu, Bu. Saling membantu, pintar. Galuh. Ayo, pelajaran. Anak-anak Ibu bisa melihat teks yang ada di layarnya, Nak? Bisa. Ya, oke. Si Nurliza bisa bacakan tentang sumber energi alternatif. Sumber alternatif sumber bukan sumber tradisional. Sumber tradisional bahan bakar fosil seperti bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Oke, ya. Udah, siapa lagi ya? Siapa yang bisa membaca lagi, Nak? Ayo tunjuk tangan yang ingin membacanya. Tunjuk tangan. Si Nurjana bisa? Bisa, Miss. Yang matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Oke, yang angin siapa yang mau membaca? Tadi Nurjana, Nurliza, siapa lagi? Galuh, baca yang anginnya. Dua angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara angin. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu, layar, dan kincir angin tradisional. Oke, siapa lagi? Mustafa, baca yang air. Hidupkan mikrofonnya dulu, Nak. Yang lain matikan dulu. Air yang bersah merupakan sumber energi gerak energi itu diasah dimanfaatkan sebagai Pembangkit tenaga listrik. Ya. Karena di polota pembangkit listrik. Tanya.
Apa arti dari alternatif? Ayo, Nurlija. Apa? Hidupkan mikrofonnya, Nurlija. Pilihan lain, Bu, atau pilihan beberapa kemungkinan, Bu. Ya, pilihan lain atau beberapa kemungkinan atau beberapa pilih. Ya. Terus Ibu ingin bertanya, energi alternatif itu apa sih, Nak? Ayo, siapa bisa? Nurjana? Hidupkan mikrofonnya, Nak. Nah, hidupkan mikrofonnya. Oke. Sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Oke, sumber energi yang dapat menggantikan sumber energi tradisional. Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi alternatif. Pada video sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber energi fosil, yaitu sumber energi yang tidak dapat dibakar api dan suatu saat akan habis. Adakah sumber energi yang tidak akan habis sebagai pengganti energi fosil? Mari cari tahu dengan menyimak materi berikut ini. Energi yang tidak akan habis dan tersedia melimpah di sekitar kita disebut dengan energi. Bertanya, ada berapa macam sumber energi alternatif dari video yang kita lihat tadi? Ayo, ada berapa? Siapa bisa jawab? Tunjuk tangannya. 6, Bu. Berapa, Nurjana? Nurliza? Ada 6, Bu. 6. Oke, apa-apa saja itu, Nurliza? Matahari, angin, air, gas bumi, biomasa, gelombang laut. Oke, ya ada 6 jenis energi alternatif. Yang pertama yaitu ada energi matahari, energi angin, energi air, energi panas bumi, ada energi biomasa, dan energi gelombang laut. Kira-kira energi yang terbesar di bumi energi apa itu? Ayo, Nurjana. Energi yang terbesar apa? Energi matahari. Energi matahari. Pintar anak Ibu ya. Pintar. Oke, energi matahari yaitu energi yang terbesar yang ada di bumi. Oke, tenaga angin itu bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik melalui alat yang bernama apa tadi? Ayo, siapa bisa? Ayo, si Nurliza bisa? Apa nama alatnya? Aerogenerator. Iya, betul. Aerogenerator. Udah kita lihat ini ya, satu-satu gambarnya. Ayo Nurliza, bisa menjelaskan ini gambar apa, Nak? Hidupkan mikrofonnya, Liza. Energi alternatif matahari dapat dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui penggunaan panel surya atau sel surya. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Oke, pintar. Energi gelombang air laut. Ketika memecahkan gelombang di pantai, dia mengeluarkan energi yang sangat. Oke. Yang ketiga.
Ini yang ketiga. Ini energi apa ini, Nurliza? Air yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA yang ada di Kecamatan 13 Kota Kampar, Bu. Oke, ya. Ini gambar ini menunjukkan energi alternatif tenaga air yang ada di daerah kita ya, Nak, di daerah 13 Kota Kampar. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Foto gambar. Gambar yang keempat. Nah, Fajar, ini gambar apa, Nak? Energi alternatif apa? Biomasa atau bahan Biomasa. bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan. Iya, biomasa ini kita dapatkan dari energi alternatif yang bisa kita temui di tumbuhan ataupun di hewan. Yang kelima. Nurliza, ini energi apa? Energi angin. Angin ini dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Ya, energi angin ini bisa digerakkan atau dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar, kincir angin. Nah, nama alat untuk menjadikan energi angin menjadi energi listrik yaitu menggunakan alat aerogenerator. Yang terakhir. Ayo Fajar. Energi apa ini? Energi panas bumi atau energi geotermal adalah energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Iya, yang terakhir ini adalah energi panas bumi yang digunakan juga untuk energi alternatif pembangkit tenaga listrik. KPD-nya yang telah Ibu berikan linknya di WhatsApp group. Kelompoknya telah Ibu bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok energi dan kelompok alternatif. Ya, Ibu kasih waktu 15. Sudah kelihatan, Nak? Belum. Sudah. Nah, sudah. Ya, kelompok energi dan kelompok alternatif. Ini telah dikirim nama kelompok energi. Ayo, siapa yang bisa membacakan tentang kelompok energi ini? Siapa ya? Nurjana lagi, Nak? Tunggu, Ibu lihat. Tunggu. Nah, ini. Nurjana. Tolong. Hidupkan mikrofonnya, Nak. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Ya. Energi bisanya digunakan untuk PLTA. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi. Ya. Energi panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Ya. Bahan bakar dapat digantikan bahan bakar solar. Gelombang laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi.
Oke, terima kasih kepada yaitu matahari, angin, gelombang laut, bahan bakar bio, energi panas bumi, dan energi air. Kita dapatkan dari biogas tadi, dari biomasa. Biomasa yang kita temui melalui tumbuhan. Tumbuhan apa itu? Tumbuhan biji jarak. Seperti apa tumbuhan biji jarak itu, Bu? Ya, nah kita baca bersama tentang teks bacaan tanaman jarak sebagai energi alternatif. Sebagai sumber energi alternatif. Minyak jarak mulai dikenal sebagai sumber energi alternatif biodiesel dihasilkan dari minyak yang diperoleh dari biji tanaman jarak yang banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Ya. Minyak jarak dari biji tanaman pagar ini mempunyai potensi untuk dikembang sebagai tanaman penghasil minyak pengganti bahan bakar minyak bumi. Karena memiliki beberapa keunggulan, salah satu dapat menjamin ketersediaan bahan mentah. Proses pengolahannya cukup sederhana sehingga mudah dilakukan oleh masyarakat umum. Tidak mengeluarkan teknologi yang tinggi sehingga biaya investasinya terbilang. Oke, yang kedua coba Galuh baca, Nak. Mikrofon hidupkan dulu. Minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Kemasan minyak jarak dibuat lebih praktis sehingga memudahkan penggunanya. Minyak jarak dapat ditemui di pasar-pasar modern atau di warung. Pemanfaatan minyak jarak ini telah memberikan kesempatan yang baik dalam bidang pekerjaan saat penanaman jarak sampai panen dibutuhkan tenaga. Begitu pula saat tanaman diolah menjadi minyak, tentunya membutuhkan para ahli untuk membuatnya. Belum lagi kemasan yang menarik, pasti dibutuhkan tangan keterampilan untuk mengemasnya. Pemanfaatan minyak jarak yang banyak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Tuliskan pendapat tentang pemanfaatan tanaman jarak. Tulisanku dapat memuat manfaat kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan. Dampak pemanfaatan yang berlebih. Teks bacaan tanaman jarak, Ibu ingin bertanya, apa kelebihan minyak dari tanaman jarak ini sebagai sumber daya alam alternatif? Ayo, Nurjana. Mungkin minyak jarak lebih ramah di lingkungan dibandingkan dengan energi fosil karena emisi korbannya rendah sehingga penggunaan minyak ini bisa mengurangi polusi udara bubuk. Ya, mungkin tanaman jarak ini dijadikan sumber energi alternatif karena ramah lingkungan dan bisa mengurangi polusi udara. Di dalam kelebihan pasti ada kekurangannya.
atau berdampak negatif dari tanaman jarak tersebut. Apa sih dampak negatif dari tanaman jarak ini jika digunakan terus-menerus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nurliza bisa jawab? Ya, tolong jawab. Hidupkan mikrofonnya. Misalnya, pemanfaat tanaman jarak kan secara besar juga akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Oleh karena itu, tanaman jarak perlu digunakan dengan bijak agar tidak mengancam kelestariannya. Iya, dampak negatif dari tanaman jarak jika digunakan sebagai sumber daya alam alternatif, yaitu kalau digunakan secara terus-menerus atau besar-besaran tanpa adanya penanaman kembali atau pelestariannya, akan dampaknya punah ya nak. Jika tidak kita melakukan pelestarian kembali, berikan tugas untuk mengerjakan LKPD, linknya yang sama dengan yang tadi, dengan pembelajaran IPA, anak-anak ibu mengerjakan LKPD tentang tanaman jarak dengan waktu 15 menit secara berkelompok. Nanti yang mempresentasikan adalah kelompok alternatif. Udah kelihatan nak di apanya? Di layarnya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Ini kelompok alternatif kelas 4B telah mengirimkan LKPD. Minyak jarak dapat dijadikan pengganti bahan bakar minyak bumi. Selain sebagai bahan bakar minyak, minyak jarak juga dimanfaatkan untuk minyak rambut dan minyak pijat. Pemanfaatan minyak jarak selain berdampak positif, tentunya juga akan memberi dampak yang kurang menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya, apabila pemanfaatan tanaman jarak dilakukan secara besar-besaran juga akan mengancam kelestarian tanaman jarak tersebut. Untuk itu, sebelum memanfaatkan minyak jarak, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu usaha-usaha pelestariannya. Video pembelajaran tanaman jarak atau tentang materi tanaman jarak ini. Tanaman jarak ini bisa kita gunakan atau kita manfaatkan sebagai sumber daya alternatif atau pengganti solar. Yang kedua, tanaman jarak ini atau daun jarak ini bisa digunakan sebagai obat tradisional. Belajar dengan ibu, bagaimana perasaan anak-anak ibu mengikuti kegiatan hari ini? Sudah? Sudah. Bagaimana perasaan anak-anak hebat ibu mengikuti kegiatan hari ini? Semuanya alhamdulillah anak-anak ibu memilih senang sekali. Terima kasih tentang votingnya yang telah anak-anak ibu berikan melalui aplikasi Mentimeter. Pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini mempelajari tentang sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif ada 6. Apa-apa tadi nak? Ada sumber energi matahari. Terus? Angin. Air. Terus? Angin, ya, sumber energi panas bumi dan sumber energi biomasa dan gelombang
laut. Terus yang kedua kita mempelajari tentang sumber daya alam alternatif dengan tanaman jarak. Ya, berikan linknya di WA group. Ibu memberikan waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan di tes evaluasi yang telah dikerjakan oleh anak-anak ibu. Si Galuh pimpin doanya sesudah belajar, Nak. Kesempatan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.